Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadini. Saya dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami pelajari kemarin, yaitu tentang makasih syariah dalam pemasaran dan perdagangan Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan makasih syariah? Makasih syariah dalam bahasanya, makasih artinya maksud atau tujuan, sedangkan syariah artinya hal-hal yang terkait dengan syariat dan muamalah. Jadi, yang dimaksud dengan makasih syariah adalah tujuan ketika Allah mensyaratkan sesuatu atau nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Yang kedua, makna dari surah Hud ayat 61. Di dalam surah Hud ini, Allah memerintahkan kepada kaum Samud untuk memakmurkan bumi, untuk menyembah Allah dan memakmurkan bumi dengan bercocok tanam, membangun rumah, membangun gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya. Tetapi kaum Samud tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah memberinya azab dengan besar-besaran. Tetapi Allah tetap membukakan pintu ampunan kepada kaum Samud. Lalu yang ketiga, makna dari surah Al-Baqarah ayat 185. Di sini Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi di ayat ini juga Allah meringankan kita ketika kita sakit, maka Allah meringankan kita agar kita tidak berpuasa. Tetapi diwajibkan untuk menggantinya di hari lain ketika kita sudah sehat di luar bulan Ramadan. Lalu selanjutnya adalah makasih syariah menurut Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi adalah makasih syariah itu syariat yang diletakkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi adanya makasih syariah di dalam syariat Islam itu untuk kemaslahatan, untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya adalah tentang makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran, yaitu adalah sebagai analisis pencernaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud mencapai tujuan organisasi yang memperhatikan nilai-nilai syariah berupa masalah keadilan dan mengedepankan konsep rahmat dan ridho baik dari penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran dalam Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan turunnya keridhaan Allah. Islam memberikan ajaran seorang muslim jika melakukan transaksi, bagaimanapun mekanisme transaksi komoditas barang maupun jasa, apapun saja yang dapat diperjualbelikan. Islam juga mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. Lalu selanjutnya makna dari surah Al-Baqarah ayat 16. Di sini mereka di sini disebutkan adalah orang yang jauh dari kebenaran, yaitu orang yang memilih kesesatan dan mengabaikan kebenaran. Orang seperti itu diibaratkan sebagai pedagang yang memilih barang-barang rusak untuk dijual dalam perdagangannya. Itu tidak beruntung. Lalu apa itu tijarah? Tijarah itu artinya perniagaan atau perdagangan. Lalu surah-surah yang mengandung kata tijarah di dalamnya, yang pertama yaitu surah An-Nisa. Surah Al-Baqarah ayat 282. Itu di dalam surah itu berisi tentang dianjurkan untuk mencatat semua perniagaan, semua perdagangan atau utang piutang
untuk dicatat agar itu menandakan rasa syukur kita kepada Allah. Lalu surah An-Nisa ayat 29 itu kita dilarang untuk makan harta sesama manusia di jalan yang batil, kecuali di dalam perdagangan atau perniagaan. Maka jika kita memakan harta sesama manusia di jalan perdagangan atau di dalam perdagangan, melalui perdagangan, itu diperbolehkan. Lalu surah At-Taubah ayat 24 itu jika kita mencintai harta kita atau kita lebih mengkhawatirkan usaha kita atau dagangan kita itu merugi daripada dan itu membuat kita lalai kepada Allah dan lebih mencintai harta daripada mencintai Allah, itu berarti kita adalah orang-orang yang fasik. Lalu di surah An-Nur ayat 37 itu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula jual beli dari mengingat Allah dan selalu menunaikan sholat dan membayar zakat, itu adalah laki-laki yang diberikan karunia Allah dengan menambah rezeki orang tersebut. Lalu di surah Fatir ayat 29, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan melalui diam-diam atau terang-terangan, maka itu orang yang Allah memberikan orang-orang tersebut adalah dagangan mereka itu tidak merugi. Lalu di surah As-Saff ayat 10 itu Allah ingin memberitahu kita bagaimana cara perniagaan atau perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih, dari azab Allah yang pedih. Lalu yang terakhir di surah Al-Jumu'ah ayat 11 itu orang-orang yang rela meninggalkan perniagaan dan permainan mereka demi melakukan sholat Jumat, demi mendengarkan khutbah sholat Jumat dan melakukan sholat Jumat, maka Allah mengatakan kepadanya, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan dan permainan mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Selanjutnya kata ba'a di dalam ayat Al-Quran. Ba'a itu adalah jual. Lalu yang pertama adalah ada di surah Ibrahim ayat 31. Di situ diterangkan kita diwajibkan untuk mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan secara diam-diam atau terang-terangan. Karena setelah datangnya hari kiamat itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Lalu di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu orang-orang yang beriman disuruh untuk menunaikan sholat Jumat. Maka ketika sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk bersolat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian bagimu jika kamu mengetahui. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu di surah Al-Baqarah ayat 254 itu orang-orang beriman dianjurkan membelanjakan sebagian rezeki yang telah diberikan, belanjakan rezeki di jalan Allah sebelum datangnya hari-hari di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Lalu yang terakhir surah Al-Baqarah ayat 275. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 205 ini disebutkan orang-orang yang melakukan riba itu seperti orang yang kemasukan setan, tidak tenang hatinya, selalu merasa cemas atas harta yang dimilikinya. Karena mereka
Karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu syira'a artinya beli. Selanjutnya adalah surah ayat-ayat yang berisi perintah untuk mengonsumsi produk yang halal dan thayyib. Yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 286, di situ dikatakan bahwa syaitan menjanjikan kita akan kemiskinan dan menyuruh kita berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjadikan ampunan, memberikan ampunan kepadamu dan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Lalu di surah Al-Maidah ayat 91, di situ dikatakan bahwa setan bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian karena kita meminum khamar dan berjudi. Dan dengan meminum khamar dan berjudi itu menghalangi kita dari mengingat Allah dan melakukan sholat dan berhenti, maka Allah menyuruh kita berhenti melakukan itu. Lalu di surah Al-Anfal ayat 69, Allah membolehkan kita memakan harta rampasan perang itu sebagai makanan halal dan baik. Lalu yang terakhir di surah An-Nahl ayat 114, Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, dan hanya kepada Allah lah kamu menyembah. Yang selanjutnya adalah pengertian talaki rukban. Talaki rukban juga disebut dengan talaki as-silai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian dengan cara mencegat orang desa yang membawa barang dagangannya sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli dengan harga yang murah. Lalu bai'in najasi adalah itu rekayasa pasar dalam demand, yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau biasa disebut dengan penipuan. Lalu gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi gharar yang mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Terakhir adalah ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi yang menimbun suatu barang dengan tujuan mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Selanjutnya adalah prinsip pemasaran dalam Islam. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, sadar dengan perkembangan zaman. Yang keempat, jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Yang kelima, khiyar dalam jual beli. Yang keenam, fungsi dan manfaat. Yang ketujuh, memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus. Yang kedelapan, amanah. Yang kesembilan, berusaha dan ikhtiar. Yang kesepuluh, ada keterbukaan pada pelanggan. Yang kesebelas, tidak memasarkan riba. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam perbuatan kejahatan, kebatilan, dan kedoliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya.